Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktural model. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Natasha Cindy, 2 Esti Maharani, 3 Ayu Relanti Gali Apsari, 4 Nanda Asia Putri, 6 Dewi Handayani, 7 Rinda Ratna Juwita, 8 Mezana Damayanti, dan yang terakhir Lady Aldorangi. Struktur family model adalah metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Minuchin Salvador untuk mengatasi masalah keluarga. Pandangan mengenai struktural model. Setiap manusia memiliki sifat struktural dalam dirinya. Tiap-tiap anggota keluarga pada dasarnya memiliki peran dan fungsi sesuai kedudukannya di dalam keluarga yang menunjang keutuhan dari keluarga tersebut. Selain itu, ada strukturnya model dalam keluarga akan membuat anggota keluarga tersebut dapat mengatur dirinya sendiri dan berhubungan dengan anggota lain. Tujuan dari struktural model yaitu berusaha untuk memasuki atau bergabung dengan sistem keluarga dalam pengobatan untuk memahami aturan yang tak terlihat yang mengontrol fungsinya, memetakan hubungan antara anggota keluarga atau himpunan bagian keluarga, dan pada akhirnya mengganggu hubungan disfungsional dalam keluarga agar tetap sehat. Minuchin percaya bahwa patologi tidak ada pada individu, tetapi dalam sistem keluarga. Tidak berfungsinya struktur dalam sebuah keluarga menunjukkan bahwa aturan-aturan yang berlaku tidak tampak, yang seharusnya membangun transaksi keluarga justru tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan negosiasi kembali terhadap aturan-aturan tersebut. Bagaimana cara kerja struktural model? Yang pertama, memahami masalah dan perilaku dalam konteks keluarga. 2. Merubah struktur organisasi atau mengubah perilaku simptomatik. 3. Struktur keluarga berubah sama dengan setiap anggota keluarga berubah dalam peran atau pengalaman dan identitas mereka. Sejarah mengenai struktural model. Sanjaya dan Sujanto tahun 2011 menyampaikan ada 3 perkembangan paradigma dalam kemajuan psikoterapi, yaitu model psikoanalis, model komunikasi, dan model organismik. Psikoanalis yaitu masalah terletak dalam diri individu, oleh sebab itu, terapis fokus untuk mengubah dunia internal klien. Salah satu hal yang perlu diubah dalam dunia intrapribadi klien antara lain adalah mekanisme pertahanan diri, misal represi, sublimasi, pemindahan objek. Selanjutnya, kode komunikasi. Masalah perlu dikomunikasikan dan ditindaklanjuti dengan umpan balik. Kemudian terjadi dialog untuk menuju ke pemecahan masalah. Selanjutnya, organismik. Masalah klien terletak dalam suatu sistem, dan untuk memecahkan masalah klien perlu melakukan analisis relasi antar anggota dalam sistem tersebut. Konseling keluarga struktural berbasis pada paradigma ketiga, yaitu model organismik. Jika seseorang individu bermasalah, masalah bukan terletak dalam diri individu, melainkan dalam interaksi individu dengan lingkungan sosial keluarganya. Gregory Bateson menyatakan bahwa interaksi khusus dalam keluarga dapat menjadi pemicu suatu gangguan psikologis. Ia menemukan bahwa pengaruh konflik antara ayah dan ibu dapat memperparah skizofrenia dalam diri anak, dan sebaliknya ayah dan ibu yang mengasingkan putra-putri mereka yang mengalami skizofrenia dari lingkungan sosial keluarganya akan memperparah skizofrenia dalam diri anak. Penemuan ini membuat wawasan baru bahwa interaksi dalam keluarga berpengaruh terhadap kesehatan mental individu dalam keluarga. Selanjutnya, ada Salvador Minuchin, tokoh utama yang mengembangkan struktural model sebagai wujud kepeduliannya untuk memahami penderitaan individu dalam keluarga, masalah relasi antar individu dalam keluarganya,
dan intervensi klinis secara sistematis dan natural di lingkungan keluarga. Minuchin sendiri menemukan pentingnya institusi keluarga untuk menanggulangi kenakalan anak. Oleh sebab itu, mulai tahun 1960, Minuchin mulai mengembangkan struktural model dan mengajarkan struktural model kepada para psikolog, konselor, dan psikiater untuk menangani masalah-masalah keluarga. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1970, struktural model menjadi salah satu teknik terapi keluarga yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi dan psikiatri, serta dipraktikkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Konsep mengenai struktural model. Yang pertama, keluarga sebagai sistem manusia yang paling mendasar. Kedua, fungsi subsistem dalam sistem keluarga. Ketiga, aturan-aturan sistem keluarga. 4. Keterlibatan perilaku anggota keluarga. 5. Evaluasi pola-pola interaksi. Berikutnya, keunggulan dari struktural model yaitu memiliki kemampuan untuk dapat menyusun kembali struktur dan kepaduan dalam keluarga serta memperbaiki perpecahan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga akan diarahkan untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah dalam keluarga. Anggota keluarga juga diharapkan dapat mengembangkan pola hubungan baru dan struktur akan penguatan dalam keluarga menjadi lebih baik. Tahapan pelaksanaan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, joining and accommodating, yaitu konselor berpartisipasi bersama keluarga dan mengikuti gaya, cara emosional, serta pola komunikasi keluarga dalam membangun hubungan konseling. Yang kedua, assessing family interaction, yaitu konselor mengobservasi tingkat fleksibilitas daya adaptasi keluarga terhadap perubahan dan melihat bagaimana anggota keluarga berperan dalam menyelesaikan konflik dalam keluarganya. Yang ketiga, monitoring family dysfunctional set, yaitu kebersamaan dengan terbangunnya pengertian. Konselor terus memonitor pola interaksi yang baru muncul dan sedang berkembang, yang masih rawan kembali pada pola lama. Yang terakhir, restructuring transactional patterns. Konselor membantu keluarga melakukan reframing, yaitu mengubah makna asal dari suatu peristiwa atau situasi, meletakkannya dalam konteks yang baru, sehingga tercapai makna yang lebih menguatkan resiliensi keluarga. Teknik struktural model, teknik yang digunakan pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan proses konseling. Konselor harus lebih banyak bersifat atentif dan responsif terhadap anggota keluarga. Minuchin menyebutnya the process of joining dari konselor amat penting. Teknik yang pertama, accommodation, tracking, mimesis, focus, engagement, intensity, merekonstruksi realitas, komplementari. Kemudian mengenai batas-batas atau aturan dalam subsistem keluarga. Aplikasi struktural model. Diterbitkannya buku karya Salva dan Minuchin yang berjudul Keluarga dan Terapi Keluarga pada tahun 1974. Minuchin bersama dengan Rosman dan Becker menerbitkan buku Keluarga-Keluarga Psikosomatis yang berisi konsep dasar keluarga, psikosomatis, dan hasil penelitian mengenai efektivitas struktural model untuk menolong remaja, anoreksia, dan keluarga mereka pada tahun 1978. Terapi keluarga struktural ditetapkan sebagai model terapi keluarga pada tahun 1980. Minuchin dan Weissman menerbitkan buku teknik-teknik terapi keluarga yang berisi mengenai teknik-teknik terapi khusus dalam struktural model pada tahun 1981. Digunakan pada pasangan yang memiliki konflik seperti penelitian yang dilakukan Vinay dan Tadros pada tahun 2018 untuk mengetahui gejala kesehatan mental anak dan ibu di klinik kesehatan perdesaan pada tahun 2013, mengimplementasikan structural family therapy pada keluarga Asia Amerika di tahun 2003 dan 2002.
Contoh kasus, Saputri 2021, dalam hasil penelitian Structural Family Therapy untuk memperbaiki interaksi dalam keluarga, memperlihatkan aplikasi konseling struktural model dalam melakukan asesmen terhadap anak bungsu dari 4 bersaudara yang memiliki kecanduan dalam bermain game online. Keluarga terdiri dari ibu, perempuan umur 50 tahun, kakak laki-laki berumur 24 tahun, dan adik laki-laki berumur 17 tahun. Adik adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, memiliki hobi bermain game online, mengedit video, dan menjelajahi alam. Adik dan kakak terpaut usia cukup jauh. Kakak pertama laki-laki berumur 30 tahun, kakak kedua perempuan berumur 27 tahun, kakak ketiga laki-laki berumur 24 tahun. Ayah bekerja sebagai penjual bunga di Nigeria. Sejak 8 tahun yang lalu, keluarga sedikit kesulitan berhubungan dengan ayah karena kesibukan ayah dan perbedaan waktu. Ayah tidak menentu untuk pulang ke Indonesia, biasanya ketika lebaran atau memiliki biaya yang cukup untuk transportasi. Ayah memilih mempertahankan pekerjaannya di Nigeria karena gajinya dianggap lebih dari cukup untuk membiayai keluarga. Ayah bekerja di Nigeria atas tawaran teman yang juga bekerja di sana sebagai koki. Ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga panggilan. Kakak pertama dan kedua telah berkeluarga dan menetap di Surabaya, bekerja sebagai karyawan di perusahaan asuransi. Kakak kedua juga telah menikah dan tinggal bersama suaminya di Malang. Kakak ketiga, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta di Malang. Adik, ibu, dan kakak ketiga tinggal bersama di Batu. Intervensi yang pertama dalam penelitian ini menggunakan Structural Family Therapy dengan tujuan untuk memperbaiki sistem dalam keluarga. Yang kedua, model pendekatan struktural terfokus perubahan pada konteks hubungan dalam rangka rekonstruksi organisasi keluarga dan merubah pola disfungsi. Intervensi yang ketiga, kerangka umum pendekatan struktural adalah masa kini dan masa lalu, yaitu struktur keluarga dipandang dari pola transaksional permulaan. Dengan kata lain, struktur keluarga masa kini dipengaruhi oleh pola-pola transaksional sebelumnya. Yang keempat, fungsi dari terapis adalah memanipulasi struktur keluarga dalam rangka mengubah setting disfungsional. Proses dan hasil. Sesi pertama dilakukan asesmen awal wawancara. Sesi kedua, identifikasi masalah. Sesi ketiga, restrukturisasi pola komunikasi. Sesi keempat, restrukturisasi aturan-aturan atau sistem dalam keluarga. Sesi kelima, evaluasi dan terminasi. Konflik dan kesalahpahaman berkurang. Hal ini dapat dilihat dari setiap anggota keluarga mampu saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Peraturan yang buram dapat diperjelas dan disepakati secara demokratis dan adil. Ibu dapat memposisikan perannya sebagai orang tua. Adik menjadi lebih terbuka, merasa lebih dihargai dan dilibatkan. Kakak mengetahui batasannya, bersikap lebih adil dan netral kepada adik. Structural Family Therapy dapat memperbaiki sistem keluarga, terutama pola komunikasi dan peran anggota keluarga. Terapi ini membantu subjek dalam memperbaiki disfungsi yang terjadi dalam struktur keluarga. Keluarga menjadi lebih terbuka, hangat, jujur, menjaga perasaan masing-masing, berkomunikasi dengan lebih baik, memperjelas peran dan batasan anggota keluarga. Peraturan-peraturan tertutup dan terbuka dan hierarkinya harus dimengerti dan dirubah untuk membantu penyesuaian keluarga pada situasi yang baru. Keluarga dapat memahami sudut pandang anggota keluarga lainnya sehingga dapat saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Masing-masing keluarga memiliki respon yang tinggi untuk menyusun kembali teknik-teknik restructuring dengan garis besar kekuatan antara anggota dan perbedaan subsistem.
Pembentukan garis-garis besar fungsi yang lebih baik secara umum merupakan hasil dalam perkembangan kooperatif dan efektivitas pemecahan masalah yang didasari pada kemunculan anggota keluarga yang komponennya berbeda dalam sistem keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.